Ya bertiga, sing cewek cuman Iya, dirimu tok. satu Hmm. aja Bu, saya saja. Ya ini nanti kalau berdua belum minta konsultasi, aku belum tentu bisa loh ini. Soalnya jadwalnya wirawiri terus ini. Padat ya Bu, makanya itu maaf ya Bu sebenarnya agak Nggak apa-apa ya, membosankan. kan resiko, resiko hukum. Cuma ini yang dua ini kok belum. Ya udah, punya Anda saja coba bisa ditunjukkan portofolionya. Oke, nanti kalau oh ya, ini yang satu lagi sudah ada Bu, yang Muslim Mumtaz kayaknya masih tidur Bu, belum bisa dihubungi. Ya sudah, ini sama Mas Geraldo ini berarti. Iya Bu, jadi untuk yang pertama itu kan tentang CPMK 1, mahasiswa mampu menguraikan pemahaman perencanaan strategis bagian dari SPPN di era otonomi daerah. Di sini saya Digedein Mbak, digedein dulu Mbak. oh ya, sudah terlihat Bu ini Ya, screennya. betul. Hmm. Kemudian di sini saya menjelaskan mengenai pengertian perencanaan strategis. Hmm, yang pada awalnya dari muncul karena adanya kritik-kritik mengenai itu ya Bu, perencanaan lain seperti master plan dan juga perencanaan yang ada kurang lebih ada 6 atau berapa ya itu kemarin yang paradigma perencanaan itu. Kemudian di situ muncul perencanaan strategis seperti itu. Kemudian di sini memasukkan pengertian SPPN sendiri yang diambil dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, di mana di sini menjelaskan pengertian SPPN. Kemudian di sini ada menuliskan tujuan dari SPPN sendiri, Bu. Kemudian Ya. setelah itu menjelaskan Hmm. hasil keluaran dari SPPN, di mana di sini ada RPJP, RPJM, dan RKP. Itu. Kemudian di sini memasukkan diagram keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan dan juga perencanaan tata ruangnya Bu di sini. Dan juga kaitannya nanti ke rencana strategis seperti Renstra dan juga Renja di sini ada. Kemudian kemudian di sini menjelaskan mengenai itu tadi Bu, keterkaitan antara si RPJP ke dalam penyusunan RDTR karena proyeknya kan sedang menyusun RDTR di sini, kemudian dikaitkan dengan RPJP di mana RDTR sendiri itu dijabarkan ke dalam RDTR atau menjadi pedoman dalam penyusunan RDTR. Kemudian dikaitkan dengan Renstra sendiri, RDTR itu digunakan sebagai salah satu pedoman juga untuk menyusun RPJM yang kemudian RPJM ini digunakan atau diuraikan untuk membuat Renstra begitu Bu. Apakah untuk penjabarannya sendiri itu sudah benar atau ada yang dikoreksi ya Bu? Iya, eh, baik kembali ke CPMK-nya Mbak, sub CPMK 1 gitu ya. Jadi bagaimana kita mengkaitkan antara perencanaan pembangunan dengan perencanaan spasial gitu ya. Nah, di Undang-Undang 25 tahun 2004 secara eksplisit mungkin perlu disebutkan ya, tadi sudah ada Undang-Undang SPPN tahun 2004 nomor 25 itu mengamanatkan apa? Jadi ada integrasi, meskipun sudah diuraikan ya, tapi secara eksplisit mungkin perlu lebih spesifik disampaikan bahwa integrasi antara tata ruang, rencana tata ruang dan rencana pembangunan itu menjadi satu amanah yang sangat kuat di dalam SPPN sehingga perencanaan sebagai apa namanya komandan ya sebagai apa namanya eh, hal panduan utama dalam proses pembangunan itu tidak akan kemudian apa namanya
terpecah-pecah begitu karena sudah ada integrasi antara perencanaan pembangunan dan perencanaan spasial, yaitu yang Anda kerjakan terkait dengan RT RW atau RDT. Ada mengerjakan RDTR kan ya, yang ke Iya, Malang itu. iya benar Bu. Ya, nah itu mungkin secara eh, teoritis atau normatif itu lebih dieksplisitkan, walaupun tadi di paragraf terakhir sudah disampaikan bahwa rencana pembangunan terkait dengan rencana spasial, tapi mungkin perlu lebih difokuskan lagi dalam konteks ini eh, integrasi seperti apa gitu ya. Kalau Anda hanya menjelaskan ada integrasi, pasti itu secara normatif sudah harus dilakukan. Hmm. Tapi secara konkret atau apa implementatif, aplikatif di lapangan mungkin bisa disampaikan integrasinya di bagian mana gitu ya. Karena di sini jelas antara perencanaan pembangunan yaitu Renstra dengan perencanaan spasial menjadi amanah yang sangat jelas di dalam SPPN. Itu secara keseluruhan sih sudah dituliskan ya, tapi memang sangat eh, global ya, sangat general gitu. Sangat general. Nah, mungkin lebih di eh, spesifikan lagi gitu, Mbak Sandra. Mohon izin bertanya Bu, berarti nanti itu menjelaskan keterkaitan dari substansi isinya antara Hmm. si RPJP dengan RDTR Kemalang ini ya Bu? Iya, kan RDTR itu mengacunya kemarin yang koreksi yang saya sampaikan kan memang belum ada ya Mm-mm. integrasi yang menunjukkan RT RW atau RDTR Kemalang itu mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan apa saja gitu ya. Mungkin yang paling jelas adalah RPJP, RPJM pasti itu akan diacu di dalam penyusunan RDTR. Tidak terlepas dari mengacu pada RT RW juga gitu. Nah, dari situ bukan muatannya apa, tapi secara apa namanya normatif yang diintegrasikan itu apa? Karena kan ini nanti di sub CPMK yang kedua kan sudah ada komponen dan produk. Nah, itu nanti isinya bagaimana RDTR Kemalang itu mengintegrasikan dirinya dengan RPJP D maupun RPJMD Kabupaten Klaten. Tapi untuk yang di sub CPMK 1 itu perlu ditunjukkan kemungkinan integrasi antara perencanaan pembangunan dengan perencanaan spasial itu ada pada konteks apa saja gitu ya. Nah, itu yang mungkin Kak Mbak Sandra dan Mas Giraldo mungkin bisa membaca sumber-sumber referensi kemungkinan integrasi itu dilakukan pada bagian yang mana gitu. Bisa ditangkap, Mbak? Oh, mohon izin bertanya lagi Bu, untuk bagian atau Mm-mm. aspek yang yang diintegrasikan itu Integrasikan. tadi, Nah, itu nah. apakah seperti misalnya aspek perencanaan prasarananya, misal dari si RDTR Kemalang ini terintegrasi dengan prasarana yang ada diamanahkan di RPJP seperti itu Bu, atau Iya, misalnya kan di RPJP bilang bahwa visi jangka panjang Kabupaten Klaten adalah visi jangka panjang kabupaten, sebuah kabupaten adalah apa gitu ya. ya. Maka secara jelas di RT RW atau RDTR juga akan mengacu pada visi itu. Meskipun secara jelas RDTR itu mengacunya ke RT RW, tapi nggak mungkin lepas dari RPJP gitu ya. Nah, RPJP itu kan sama-sama 20 tahun ya, RDTR juga 20 tahun dengan 5 tahun masa review gitu. Nah, tapi ada bagian-bagian yang harus diacu gitu. Nggak mungkin visinya RPJP seperti ini, kemudian visinya RDTR atau RT RW secara spasial akan sangat berbeda. Satunya menuju kota modern misalnya, kemudian yang RT RW atau RDTR ternyata menuju pada konsep kota tradisional kan nggak mungkin. Pasti ada benang merah yang di refer dari bagian-bagian di dalam RPJP maupun RPJM yang itu akan sangat terkait erat dengan yang akan dilakukan di dalam dokumen RT RW. Entah itu pengolahan sumber daya alamnya gitu ya. Nah, itu mestinya menjadi satu apa
pengarah gitu ya untuk disusunnya sebuah RDTR gitu ya. Jadi kita belum spesifik, oh visinya RPJP Klaten begini, kita belum bicara Klaten. Pada sub CPMK ini kita hanya bicara normatif, tapi yang dituliskan Mbak Sandra masih sangat general, belum mengacu pada bagaimana integrasi pada dua dokumen spasial dan dokumen perencanaan itu dilakukan. Oke, baik Bu, nanti dicoba Ya, mungkin diintegrasikan Mas dengan Geraldo juga ya, bisa difahami Mas. Apa masih tidur? Baik Bu, bisa dipahami. Mungkin saya kalau misalnya Fadila Sandra sudah, mungkin nanti saya izin bertanya juga terkait dengan portofolio yang saya kerjakan, Bu. Ya, ya mengacu di sini ya. Mungkin saya tidak bisa membaca detail. Ini waktu saya sampai jam 9 ya. Semoga nyampe nanti. eh Ya nanti kita coba bahas bersama dalam waktu yang pendek. Kedua, Mbak Sandra, iya Bu. ini sumber dari apa namanya diagram-diagram ini jangan menggunakan sumber kedua ya. Jadi Anda coba cari sumber pertamanya. Seperti saya Mm-mm. Mm. diagram di atas itu kan sumbernya SPPN gitu ya. Mm. Nah, ini juga. Nah, coba eh, mungkin saya adaptasi juga memang. Jadi kalau mau menyampaikan ya sumbernya Undang-Undang 25 tahun 2004 yang diadaptasi misalnya atau yang disesuaikan oleh Rahayu misalnya. Jadi ini sumbernya jelas bukan RPJP karena TPP. ini ada di apa namanya sumber-sumber primer tersendiri gitu ya. Meskipun mungkin di Undang-Undang SPPN agak berbeda misalnya. Jadi kalau memang agak berbeda tapi intinya adalah berasal dari sumber undang-undang, ya buat saja undang-undang yang diadaptasi di dokumen RPJPD misalnya. Itu ya. Oh iya Bu, berlaku Ya. juga untuk yang ini tadi. Mohon maaf sumbernya Ya. dari mana Bu untuk yang pertama? Ya, coba RPJP. dilihat dong, Oh, dari coba SPPN dicari juga ya Bu. dong, gitu ya. Oke, Oke. Terus yang saya sub lanjutkan ke CPMK 2. CPMK Mm-mm, 2 nih Bu. Di sini mm-mm. mahasiswa mampu menjelaskan proses dan produk perencanaan strategis di Indonesia. Untuk prosesnya sendiri ini kemarin juga mengambil materi yang dikasih sama Bu Tanti. Di sini kan menjelaskan perencanaan strategis itu dimulai dari yang ketiga ini ya Bu, tahapan 3 ini, dimana kajian lingkungan eksternal dan internal itu sejajar dengan visi misi yang mana bisa dibolak-balik begitu untuk urutannya. Kemudian menurun menjadi isu strategis, dan juga isu strategis itu kemudian turun lagi untuk menemukan strategi-strategi pengembangannya. Di sini berhenti untuk perencanaan strategis karena yang setelahnya itu sudah masuk ke bagian pelaksanaan dan pemantauan evaluasi begitu ya Bu, Mm-mm. untuk proses perencanaan strategis. Kemudian untuk selanjutnya di sini itu ada produk hasil perencanaan strategis. Itu di sini juga mengambil yang punya PPT Ibu. Di sini untuk isinya kan ada visi misi, isu utama, strategi hingga program dan kegiatan. Dimana kalau mengacu pada dokumen perencanaan sendiri itu isinya itu lebih ke ini ya Bu, rencana strategis SKPD. Iya, kalau Renstra ya SKPD, kalau RPJM dan RPJP kan RKPD itu kan punya pemerintah daerah ya. Kemudian di sini itu ada sedikit kebingungan Bu untuk yang dituliskan pada proses pada produk hasil rencana perencanaan strategis itu tadi, apakah benar menuliskan tentang RPJP yang dilakukan pada proyek ini, atau justru menuliskan Iya, rencana strategis SKPD-nya begitu Bu. Dan iya. juga Kalau kalian membaca undang-undang apa namanya, bukan undang-undang Permendagri 86 2017, juga beberapa peraturan yang lain ya, ada perbedaan antara regulasi yang dikeluarkan oleh Permendagri dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui PP gitu ya. Jadi PP 8 2008, kemudian PP 54 2010, ada perbedaan antara komponen yang diminta oleh regulasi dari Permendagri maupun dari PP. Kalau dari Permendagri, Renstra atau SKPD,
Renstra itu kan disusun oleh SKPD ya, Iya, Bu. 5 tahun. Nah, itu tidak mengamanahkan untuk SKPD itu menyusun visi gitu ya. Jadi komponen manajemen strategi secara umum adalah betul mulai dari visi sampai program dan kegiatan, bahkan sampai ke tolok ukur atau indikator kinerja gitu. Tapi eh, tadi yang saya sampaikan bahwa di regulasi yang saat ini diacu oleh apa namanya kabupaten kota, provinsi gitu ya. Itu mengacu Permendagri 86 2017 tidak mengamanahkan sistematikanya menyusun visi sendiri, tapi visinya mengacu pada visi kepala daerah gitu ya. Jadi pemahaman itu mestinya yang ditunjukkan ada perbedaan beberapa regulasi. Nah, kalian coba cari perbedaan dari beberapa regulasi yang satu mengamanahkan untuk SKPD tetap menyusun visi, tapi di sisi yang lain ada Permendagri yang tidak mengamanahkan dokumen perencanaan strategis atau Renstra SKPD itu menyusun visi karena visinya harus mengacu pada visi kepala daerah. Nah, dalam sub CPMK ini kalian diminta untuk menunjukkan proses dan komponen, nah mestinya dibedakan komponen perencanaan strategis versi Permendagri seperti ini sistematikanya, sementara versinya PP seperti ini. Jadi ada perbedaan yang cukup signifikan kenapa visi tidak menjadi amanah di Permendagri, sedangkan di PP Renstra harus tetap menyusun visi gitu. Nah, itu yang mungkin perlu dijelaskan juga. Jadi tidak hanya sekedar komponennya apa, tapi kenapa Renstra SKPD baik di kabupaten maupun di kabupaten kota maupun di provinsi tidak harus menyusun visi gitu. Jadi beberapa hal utama yang perlu menjadi pemahaman ada perbedaan apa acuan dari regulasi yang dipakai oleh pemerintah daerah ya, baik kabupaten kota maupun provinsi gitu. Nah, itu kalau prosesnya mungkin sama ya, yang membedakan hanya mereka tidak kemudian melakukan penyepakatan penyusunan visi kalau ya menurut Permendagri. Sementara kalau menurut PP harus merumuskan visi. Jadi ada proses kita atau SKPD itu mencermati, mengkonfirmasi, mengklarifikasi visi misinya kepala daerah untuk diacu dan disusun tujuan dan sasaran di dalam dokumen Renstra. Jadi dokumen Renstra SKPD itu nggak ada visi SKPD gitu ya. SKPD itu nggak boleh menyusun visi sendiri kalau menurut Permendagri 86. Tapi kalau menurut PP harus ada visi. Nah, sementara regulasi yang diacu oleh pemerintah daerah itu adalah Permendagri. Makanya di dokumen-dokumen Renstra nggak ada visi gitu. Secara umum begitu. Tapi untuk dokumen Renstra yang lain seperti RPJM, RPJP, RPJM ya, yang 5 tahunan, isinya akan seperti ini. Karena Renstra itu merupakan perencanaan pada tahap pada long term sampai ke medium term, bukan ke short term. Kalau short term itu kan tahunan ya. Nah, itu perencanaan strategis di tataran normatif, teori. Tapi kalau perencanaan strategis di level SPPN atau regulasi di Indonesia, itu mulai dari long term, short term sampai ke tahunan juga semuanya diatur di situ gitu. Tuh, jadi silakan disesuaikan dan yang jelas jangan hanya mengutip apa ya, gambar ini mentah-mentah ya Mbak ya. Tolong bisa disusun kembali ya, di redraw gitu ya. Saya kira kan nggak akan sulit ya, kecuali diagram yang sangat rumit, oke lah bisa kalian kopas gitu. Tapi kalau diagram-diagram yang seperti ini, mungkin bisa kalian terangkan. Ini itu disusun dalam dokumen perencanaan strategis Renstra SKPD versi Permendagri sekian. Sedangkan versi undang apa PP seperti ini gitu. Jadi tolong kalian baca regulasinya juga. Jadi jangan hanya membaca materi yang saya berikan gitu. Materi saya dalam satu semester 2 SKS itu ada 12 materi. Sementara yang saya sampaikan ke kalian dalam
penjelasan kemarin kan hanya materi yang saya kompilasi sedikit-sedikit gitu. Jadi tolong bisa dibaca beberapa regulasi yang relate dengan SPPN, dengan perencanaan strategis gitu ya, sehingga kalian punya pemahaman yang cukup dalam mencapai sub CPMK ini gitu. Jadi tidak hanya sekedar kopas apa yang saya sampaikan di materi yang sangat singkat, tapi juga coba cari sumber yang lain gitu ya untuk memperkaya gitu. Jadi pemahaman kalian nggak akan kalah jauh dengan teman-teman yang mengambil perencanaan strategis pada mata kuliah 2 SKS gitu. Gitu ya. Iya, baik Bu. Berarti izin mengkonfirmasi untuk subjek ini berarti memasukkan seperti istilahnya menjelaskan produk perencanaan dari hasil Permendagri dan juga PP itu perbedaannya apa saja dan juga penjelasan Iya, dari subjek-subjek. sistematikanya, jadi prosesnya bagaimana, versinya permen, dan komponennya apa, versinya PP yang masih berlaku ya. Iya. Silakan cek mana yang masih berlaku dan sangat berbeda antara Permendagri dengan PP. Gitu. Nanti saya kirimkan filenya kalau setelah ini masih ada waktu ya. Saya kirimkan filenya untuk dipelajari. Jadi kalian bisa menyajikan sesuai dengan apa yang kalian proses pelajari gitu ya. Proses pengalaman belajar kalian itu dengan membaca regulasi gitu. Kalau di sub CPMK 1 dan 2 seperti itu. Jadi kalau di sub CPMK 3 kalian mempelajari dokumen perencanaannya. Hmm. Tapi kalau sub CPMK 1 dan 2 kalian mempelajari dokumen yang diacu yaitu regulasinya. Gitu ya. Berarti yang kedua ini belum memasukkan untuk dokumen yang ada di project itu ya Bu Nggak ya? usah ya, nggak usah ke kontekstual di Klaten dulu. Oke. Mungkin yang sub CPMK ketiga baru kalian bisa sampaikan itu, gitu ya. Hmm. Baik Bu, selanjutnya yang ketiga itu mahasiswa mampu mereview produk dokumen perencanaan strategis. Di sini berarti sudah bisa memasukkan yang bagian RPJP Iya, ya Bu? iya, ini integrasinya. Sebenarnya kalau yang di mata kuliah Renstra, mereview ini aplikasinya adalah melihat integrasi gitu ya antara dokumen Renstra yang satu dengan dokumen Renstra yang lain. Entah Hmm. itu yang jangka panjang dengan jangka menengah, entah yang jangka menengah dengan jangka pendek gitu ya. Intinya akan melihat oh sudah ada integrasi nih, misalnya dari visi, misalnya dari tujuan dan sasaran, misalnya dari program. Kalian akan coba mencermati, oh dari RPJP visinya ini, maka di RPJP yang dibagi menjadi empat periode RPJM gitu ya, sesuai dengan visi di RPJM periode ini gitu. Nah, kalian bisa menunjukkan integrasinya yang mana yang kemudian bisa di highlight sebagai proses integrasi tersebut gitu. Jadi kalian membandingkan dokumen perencanaannya kalau ini gitu ya. Coba Hmm. kalian coba lihat gitu ya beberapa dokumen, tunjukkan saja salah satu sehingga saya bisa menerima atau menilai bahwa kalian paham yang disebut integrasi dari dua dokumen perencanaan strategis itu antara lain yang mana gitu. Berarti mengintegrasikan antara RPJP dan juga RPJM gitu ya Bu misalnya? Ya, boleh. Atau dengan RDTR-nya juga nggak apa-apa, akan lebih kuat lagi. Jadi antara dokumen perencanaan strategi RPJP dengan RT/RW atau RDTR yang kalian susun misalnya. Itu juga bisa gitu ya. Jadi bisa ke perencanaan pembangunan dan perencanaan spasial, bisa antara dokumen perencanaan strategisnya sendiri gitu. Ini saya buka dua opsi gitu. Kalau yang mata kuliah perencanaan strategis, review yang diambil atau integrasi yang diambil ya antar dokumen perencanaan strategis gitu. Hmm. RT/RW atau perencanaan spasial itu kan bukan perencanaan strategis, dia konteksnya adalah perencanaan komprehensif kan gitu. Nah, ini untuk yang rekognisi saya buka kemungkinan untuk kalian membandingkan sesuai dengan CPMK yang pertama tadi bahwa kalian akan melihat antara integrasi antara dokumen eh, perencanaan strategis dengan dokumen perencanaan spasialnya gitu. Baik Bu, mungkin izin bertanya di sini untuk ya, kemarin saya sudah mencoba nih Bu untuk mengerjakan bagian ini tapi dengan mengintegrasikan antara RDTR dengan RPJP-nya, di mana di sini saya mengambil dari misi
untuk Mhm. misinya itu ada 2 misi. Yang pertama itu misi tentang aksesibilitas infrastruktur. Kemudian di sini saya memasukkan analisis dari, kan saya mengerjakan EDTR bagian fakta analisis ya Bu, mengenai Mhm. analisis seperti jaringan jalan, analisis transportasi dan juga analisis prasarana yang terkait dengan infrastruktur di sini. Mhm. Di mana di sini dari RT RW itu kan mengamanahkan aksesibilitas infrastruktur, kemudian dari hasil analisis itu ditemukan bahwa memang masih ada infrastruktur yang belum merata begitu Bu. Nah, apakah itu bisa Mhm. dimasukkan ke dalam salah Bisa, satu bisa. EDTR Ya, itu? oke. Sepakat saya. Silakan. Ini kan jadi statement saya yang terakhir ya. Kalian bisa mengambil review atau integrasi dari dokumen perencanaan strategis dengan dokumen perencanaan spasialnya. Boleh? Berarti Ya. integrasinya seperti itu ya Bu, mereview Ya, misalnya antara lain begini, spasial. tinggal bagaimana Anda menjelaskan lebih fokus lagi, mana yang betul-betul enggak hanya sekedar visi misi ini sama dengan misi ini, tapi bagaimana kondisi di Klaten itu bisa menunjukkan hal yang equal dengan apa yang Anda sampaikan secara normatif di dokumen gitu ya. Ada penjelasan tambahannya gitu ya, bagaimana aplikasi yang ada di Klaten. Baik Bu. Gitu. Mungkin izin bertanya satu lagi Bu, misalnya nanti di sini pada sub CPMK 3 itu memasukkan dua, yaitu antara RPJP dan RPJM serta RPJP Mhm. ke RDTR, itu boleh Boleh, apa ya boleh, Bu boleh untuk banget ya. hmm, Iya. Jadi Anda akan membandingkan 3 dokumen gitu ya, RPJP, RPJM, dan RDTR gitu ya. iya Ya, RPJP dengan RPJM, tapi RPJP kemungkinan dengan RDTR. RDTR-nya kan begitu. Iya benar Bu. Oke. Baik, mungkin Oke. dari saya Mm, segini dulu, bisa dilanjut ke Alde dulu. Oke, baik. Ya, silakan Mas Giraldo. Baik Bu, mungkin saya izin